tak main-main. Ini bukan sekedar pertandingan ini tentang harga diri bangsa. Timnas Indonesia datang bukan untuk menjadi pelengkap, tetapi untuk menjadi pemenang. Dengan semangat Garuda, mereka akan bertarung habis-habisan di setiap jengkal lapangan. Tidak ada yang mundur, tidak ada yang takut. Lawan boleh besar, tetapi kami lebih besar. Mungkin itulah sebuah kata yang bisa diungkapkan oleh Timnas Indonesia ketika mereka tidak main-main menatap ini semua. Saat ini ancaman tidak hanya datang dari lawan, tapi melainkan penyakit menular yang sedang beredar pesat kembali di beberapa Asia Tenggara. Di atas lapangan ancaman selalu datang dari depan, taktik lawan, tekanan supporter, dan kerasnya kompetisi itu sudah jadi makanan sehari-hari bagi para pahlawan bangsa. Namun hari ini, ancaman tak hanya datang dari mereka yang berseragam berbeda. Ini bahaya mengintai dalam diam, bukan hanya pelanggaran, tetapi virus mematikan yang menyebar cepat COVID-19 kembali mencuat, dan Asia Tenggara menjadi salah satu titik panasnya. Setiap peluh yang jatuh, setiap nafas yang dibelah membawa resiko yang tak terlihat, tetapi justru di tengah ketidakpastian ini, Timnas Indonesia menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Mereka tetap berdiri tegak menjalani protokol menjaga kesehatan dan tetap fokus pada satu tujuan, yakni membanggakan merah putih. Saat ini, tim kepelatihan serta para pemain timnas telah sepakat untuk mengurangi interaksi dengan penggemar. Bukan hanya tidak ada waktu, bahkan bukan karena tidak ada respek, tetapi inilah yang harus dicegah sekarang. Namun di satu sisi, para penggemar tidak ingin melewatkan momen berharga melihat bintang timnas secara langsung, dan disinilah letak kekesalan seorang Alex Pastor yang sampai ngomel-ngomel secara langsung di depan muka fans akibat terlalu mengganggu pemain. Dan dengan mengganti keseruan para pemain Garuda dengan fans, diubah dengan memberikan waktu senggang atau bedah squad untuk saling menyatu dan merangkul satu sama lain dengan beberapa candaan hingga kejahilan. Seperti yang terjadi pada saat makan malam di hari kedua, di mana oleh James, Ramadan Sananta hingga pemain baru yang baru bergabung Beckham Putra terlihat sedang menyatu dengan berbagai keseruan yang ada. Dan untuk itu, inilah alasan dibalik marahnya Alex Pastur yang secara tegas sampai ngomel-ngomel di hadapan muka fans, keseruan yang random dari para punggawa prima Garuda. Untuk itu langsung saja kita simak beritanya bersama-sama. Let's go! Ya, tepatnya besok malam Timnas Indonesia akan menghadapi laga penting di sisa-sisa kualifikasi Piala Dunia melawan Cina di Stadion Gelora Bung Karno yang bertepatan insya Allah dengan malam takbiran. Namun meski begitu, so pasti fans Timnas tidak akan ketinggalan dengan momen ini. Ketika suara langkah kaki mulai bergema di ruang ganti, mata-mata penuh tekad menatap lurus ke depan, hari esok adalah hari Garuda akan kembali terbang, dan langitnya pun adalah Gelora Bung Karno, stadion megah yang menjadi saksi sejarah tempat di mana mimpi besar lahir dan lawan dibuat gentar. Kini, tanah itu akan kembali bergetar saat Timnas Indonesia menghadapi pasukan Branko Ivankovic, yakni Timnas Cina. Mereka datang dengan nama besar, dengan kekuatan kecepatan, dan serta dipadukan dengan pengalaman, tetapi mereka akan berdiri di tanah yang berbeda, di hadapan 70.000 supporter merah putih yang bersatu berteriak dan menggetarkan langit Jakarta. Tentunya, Timnas Indonesia tidak gentar, mereka datang bukan hanya dengan strategi, tetapi mereka datang dengan semangat juang darah muda yang membara dan keyakinan bahwa 3 poin adalah sesuatu hal yang tidak mustahil didapatkan di rumah sendiri, dari Emil Audero hingga oleh Romeni, dari pelatih hingga supporter, semua bersatu dalam satu tekad yakni menang. Untuk itu pentingnya menjaga pemain dari cedera bahkan juga dari penyakit. Ingat ya, kita sudah kehilangan 5 pemain inti, seperti Martin Paes, Marcelino, akibat akumulasi kartu kuning, Ragnar dan Sandy karena cedera, dan Eliano Reinders karena izin menjaga istri lahiran. Maka dari itu sangat penting untuk menjaga pemain yang tersisa. Di balik sorotan dan euforia bangsa yang semuanya lahir dari kerja keras, serta pengorbanan dan disiplin yang tiada henti sorotan, juga tidak luput dari perhatian, yakni tentang kesehatan dan keselamatan para pemain. Cedera bukan sekedar luka fisik, cedera bisa menghentikan karir, cedera bisa menggagalkan mimpi, maka menjaga tubuh tetap fit, fokus pada pemulihan latihan yang benar, itu bukan pilihan, itu adalah keharusan. Dan hari ini tantangan lebih besar datang dari arah yang tidak terlihat. COVID-19 masih menjadi ancaman nyata. Ia tidak peduli status pemain bintang atau debutan, satu kelengan saja bisa berdampak luas dan bukan hanya pada performa saja tetapi juga pada nyawanya.
Itulah mengapa menjaga protokol kesehatan, menjaga kebersihan, dan tetap waspada adalah bagian dari perjuangan. Dan hal itulah yang tertanam di benak Alex Pastor untuk memberikan teguran kepada supporter fans yang mengganggu. Dan tentunya takut adanya indikasi tertular COVID-19 yang jelas akan merugikan kita semua. Ya, beberapa waktu yang lalu Pak Soemarji angkat bicara dengan wajah penuh dengan ketegasan. Ia menyampaikan jika peningkatan kasus COVID-19 saat ini telah melonjak di beberapa negara Asia, yakni negara tetangga, menjadi salah satu sinyal yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena jelas, biasanya suasana di sekitar hotel jalan pertandingan akan ramai dikunjungi oleh para supporter yang jelas-jelas menantikan para pemain timnas untuk melihat langsung pemain bintangnya. Mereka juga ingin berinteraksi, menyapa, bersalaman, berfoto hingga berpelukan agar tidak meninggalkan momen yang mungkin sulit supporter dapatkan. Jelas ini bisa menularkan virus dan kali ini jelas berbeda. Demi keselamatan bersama, Pak Erik beserta jajarannya menghimbau para pemain timnas dan semua fans untuk menahan diri tidak datang berkerumun, yakni memberikan ruang aman kepada para pemain untuk lebih sehat. Himbauan ini juga sejalan dengan pemerintah Indonesia pada 23 Mei yang lalu dengan kesehatan resmi menerbitkan surat edaran tentang COVID-19 yang cepat kembali beredar luas. Dan ini tentang tanggung jawab, ini juga tentang nyawa. Meskipun begitu masih tetap aja ada yang ngeyel. Suatu momen tertangkap kamera ketika para penggemar tidak hanya berkerumun di depan hotel, tetapi ada yang lebih parah lagi, mereka menerobos keamanan untuk bisa berfoto dengan pemain. Dan salah satunya adalah Miss Hilgers, adalah pemain yang sangat dicari. Ia sering sekali terpaksa melayani supporter yang sudah effort minta foto hingga memberikan hadiah. Dan pemain timnas sendiri mempunyai hati nurani yang sangat tulus. Gimana lagi, pemain tetap menghargai dan harusnya penggemar harus tahu diri juga. Tetapi yang nerobos ini kebanyakan ngeyel, hingga hal itu harus dihentikan oleh Alex Pastor. Ketika saat itu, Mes yang kembali terhalang langkahnya oleh kerumunan pada fans yang menodongkan pena serta kamera, seketika itu Sir Alex tidak tinggal diam. Dengan wajah yang merah, bahkan suara dengan nada tinggi yang menggema, ia langsung menegur tepat di hadapan muka penggemar yang ngeyel. Suaranya terdengar lantang di depan lobi hotel hingga semua yang ada di sana sontak melihatnya. Dan dari syarat matanya jelas terlihat ini bukan hanya sekedar kesal belaka, mainkan ini adalah luapan frustrasi. Sesuatu yang mengejutkan bagaimana seorang Sir Alex sampai marah-marah dan fans pun pasti terkejut kena teguran Alex Pastor. Bagaimana tidak, di saat pemain sudah kelelahan oleh latihan yang telah diterapkan oleh pelatih, malah mereka harus justru menghadapi gangguan yang sebenarnya bisa dihindari. Ya, dengan dibalik ketatnya para pemain untuk berinteraksi dengan fans, para pemain pun juga diberikan kelonggaran di dalam skuad dengan banyaknya waktu luang di antara mereka untuk menghilangkan kejenuhan yang ada. Sesuatu hal yang terlihat dari sesi makan malam, di mana beberapa pemain menunjukkan bakat terpendamnya masing-masing dengan tampil di atas meja. Mereka saling beradu nyanyi meskipun nada yang terbilang fals, tetapi semua terlihat enjoy, mereka bersatu. Karena di balik kerasnya latihan, di balik strategi yang dipersiapkan untuk menghadapi Cina, ada satu rahasia kecil yang tak banyak orang tahu. Ketawa, musik, joget, dan nyanyian bersama. Inilah momen di balik layar saat para pemain timnas Indonesia melepas penat, banyak tuh dalam irama, dan mempererat ikatan sebagai satu tim, bahkan satu keluarga. Di ruang ganti di lorong stadion, bahkan di sela-sela pemusatan latihan suara gitar nyanyian dan goyangan kecil. Jadi pelantik semangat, bukan hanya sekedar hiburan belaka, tetapi cara alami ini adalah untuk membangun chemistry yang disertai dengan memperkuat solidaritas dan menyatukan hati sebelum pertarungan besar dimulai. Dan karena dengan bernyanyi bersama mereka tertawa bersama semua energi positif itu akan berubah menjadi kekuatan yang nyata.
Sehingga dengan hati yang senang membuat imunitas di dalam tubuh semakin meningkat. Dan itu artinya kesehatan juga terus meningkat. Tetapi meski begitu harus ingat ya, besok adalah pertandingannya. Menjaga jarak adalah solusi utama mencegah dari penyakit seperti virus COVID-19 yang sudah melanda negara tetangga kita. Ya, dengan apa yang telah terjadi, di balik itu semua ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yakni tentang kesehatan para pemain, ofisial dan seluruh tim adalah hal yang paling utama. COVID-19 masih mengintai, masih jadi ancaman nyata yang bisa menggantikan langkah siapa saja dan kapan saja. Maka dari itu menjaga tubuh tetap fit, mematuhi protokol kesehatan dan waspada terhadap penyebaran penyakit, bukan hanya soal pencegahan, tetapi tanggung jawab. Soal cinta terhadap tim dan cinta terhadap bangsa. Jika kamu cinta terhadap Timnas Indonesia, tentunya Anda memberikan kelonggaran kenyamanan dan keselamatan bagi para pemain Timnas. Dan hari ini kita belajar, tetap semangat, jaga diri, jaga satu sama lain karena perjuangan belum selesai.